Oh, what the hell? Halo semuanya, selamat datang kembali di review reaction Monk Art episode ke-25. Jadi daripada berlama-lama, mari kita langsung masuk ke videonya aja. Pertunjukan labirin. Ini pertarungan Dante melawan Draka masih dimulai ya. Aku akan tetap di sini dan mengalahkannya. Oke. Bahaya besar untuk menyelamatkan semua orang. Let's go Draka. Waduh, ketat juga ya. Detroit. Wow, what? Oke. Oh, digagalin perubahannya anjir. Waduh, nembak ke Jin. Lah. Dia juga. Waduh, kehilangan kendali gara-gara Aobis. Kita masih punya waktu. Oh iya, Jin. Jangan gunakan kekuatan itu lagi. Lah, dia juga sedot anjir. Draka juga. Lah. Lo, kenapa dia juga ikut anjir? Oh, ini dalam dimensi lainnya. Wow. Megaroid berubah. Dante Megaroid. Gelo, langsung nyerang racernya. Draka. Nice. Megaroid. Draka Megaroid. Buset. Kayak menyatu dalam kabut gitu ya. Oke. Anjir. Oh, oke. Lap 8 dari 10, 2 lap lagi. Wah, dikejar juga. Kalian akan terjebak di sini untuk selamanya. Oke. Oh, dia kayak dikucilin gitu. Bagaimana jika kami terkena kutukan? Wah, kena rasis ya, makanya dia marah. Dia bisa bicara. Ini semua karena diriku. Waduh, ternyata ini alasannya. Dante. Tidak perlu mengetahui siapa nama. Oh, oke, dia lagi. Dia nyebarin benih Aobis. Ini pertama kalinya si Dante nerima kekuatan Aobis. Waduh. Oke, sekarang pertarungan Megaroid lagi. Boom, yang Trisula ya. Waduh. Wah, anjir, jadi gulat gini. Karena kami akan keluar dari sini. Anjay. Oke, kecepatan penuh. Let's go, lepas dari Megaroidnya ya. Waduh, jadi pendendam gitu. Waduh, gila di spam ya sekarang Megaroid. Apaan? Bola api. Oh, telak. Oke. Boom. Combo bola api dan Megaroid ya. Boom. Sinar api. Dragonic Buster. Boom. Mamam tuh.
Finish kah? Akhirnya benih Aubisnya keluar. Dante! Oh, kita balik ke sini lagi. Dante, apa kau baik-baik saja? Kau akan selalu menjadi rekanku satu-satunya. Let's go. Dan ya, itu dia reaction untuk episode 25 dari Monk-Art. Akhirnya pertarungan melawan Ghost Rider alias Dante selesai. Pertarungan dimenangkan oleh Draka dan juga Jin. Dan pertarungannya itu berlangsung di labirinnya si Dante. Ternyata ketika lagi balapan terus dimasukin ke dalam labirinnya Dante, orang-orang yang kehisap itu bakal ada di tempat yang sama, cuman berada di dimensi lain. Nah, karena si Jin dan Draka ini keserapnya waktu lagi balapan dan ada dalam arena, makanya meskipun mereka masuk ke dalam portal labirin, ya mereka keluar-keluarnya ada di tempat arena juga, dan itu sama-sama lagi balapan. Jadi ibaratnya tuh pindah dimensi tapi tetap di tempat yang sama. Lalu juga tadi kita diliatin flashback dari si Dante dan juga masternya, jujur gue lupa namanya. Jadi sebenarnya mereka tuh awalnya ya orang baik-baik aja ya. Tapi sayangnya perlakuan pembalap-pembalap yang lain ke mereka itu sangat-sangat buruk. Mereka nggak mau ngajakin main bareng, nggak mau ngajakin balapan monk-art bareng, karena ngerasa si Dante ini terlalu menyeramkan dan takut dikutuk. Sampai pada akhirnya muncul satu karakter, gua lupa inget kalau nggak salah namanya Vete atau Veto gitu. Dia adalah orang yang sama yang ngasih benih Aubis ke si Pixie. Nah kali ini ternyata dia juga ngasih benih Aubis ke si Dante. Jujur gue penasaran sih, apa tujuan dari si Vete atau Veto ini nyebarin benih Aubis. Apalagi dia nyebarinnya itu kan ke orang-orang yang emang lagi ngerasa depresi gitu. Pangeran Kegelapan. Oh ini orang-orang yang ngebully. Ternyata mereka juga dimasukin ke dimensi ya. Yang mulia, Anjay. Oh iya kalungnya dibalikin. kami minta maaf. Kami tidak akan mengulanginya lagi. Sekarang katakan apa yang terjadi. Maksudmu? Jangan pura-pura tidak tahu. Si Ellie jujur gak kalau hipnotis? Aku baru mengatakannya sekarang. Tapi itu juga salahku. Oh. Maksudku, aku ingin menghipnotis dirinya. What the hell? Oh, Vetel. Itu dia. Itu dia. Ellie, Oke. aku pikir kau akan berguna. Aku pikir kau akan berguna. Tunggu dulu. Siapa kau? Aku akan menjadi kesatria monk-art. Kau tidak terlalu kuat. Aku Anjas. akui kau cukup berani. Hah? Ayahku meninggalkannya untuk Oke. Oh, jadi kau putranya Kate. Wow. Serang dia, Lancelot. Tricky, kalahkan dia. Oh. What the hell? Anjir, Draka hitam, Draka ireng. monk-art naga seperti Draka. Ayo selesaikan ini dengan Oh my god. Dengan adil. Hah? Anjir. Draken Megaroid. Dia berubah menjadi Megaroid di luar. Dia berubah di luar lintasan. Napas kegelapan. Buset. Kau pikir ini tidak adil? Oh, benih Aubis. Anjir dikasih. ini. Kekuatan Aubis membawa monk-art ke dunia yang baru. Anjir. Jin? Sumpah? Anjay. Aku akan menghancurkan kalian. Rakan, serang mereka. Gelo, ini bertarung di luar arena. Berhenti. Seharusnya tidak digunakan sebagai senjata. Oke. Yang ingin menjadi kesatria, dia harus bertarung di dalam sirkuit. Baiklah. Saat kita bertemu lagi, aku tidak akan mengampunimu.
Pertemuan pertama ya. Aduh. Menurutmu, siapakah Vettel yang sebenarnya? Siapa Vettel sebenarnya? Aku yakin kami akan bertemu lagi. Aku suka pada keberanianmu. Anjas, let's go Luis. Bergabung dengan perjalanan. Oh. Ya, Harus membeli makan malam. By the way, si Ellie mana ya? Nggak kelihatan lagi. Begitu, selamat datang. waktunya makan. Oke. Sumpah Ellie nggak ada. Ya ampun. Oh oke, Ellie. Ternyata dia lagi menyendiri. Kenapa tetapi nangis? Hanya saja aku merasa sedih. Oke, Tujuan kita berikutnya. nice. Kota besar di sini yang bernama Kakasia. Oke, kita mau ke kota Kakasia. Mulai di sana. Bagaimana dengan Sky Valley? Oke, atau mau ke Sky Valley? Mulai pekan depan. Kita akan pergi ke Sky Valley besok. Oke, sekarang tujuannya ke Sky Valley. Kisah tentang persahabatan antara Raja Manusia dan Raja Mongkart Oh, membuat kedua dunia Raja Manusia, Raja Mongkart. dalam keharmonisan. Kenapa Yggdrasil menyuruhku untuk membacanya? Tuan, Aubis. aku tidak bisa tidur. Bukunya ya diminta. Oh, pulpen. Terima kasih Tuan. Mencurigakan. Penerbangan ke Sky Valley akan segera lepas landas. Let's go, kita ke Sky Valley. Valley ya. Diri kalian. Sampai jumpa. Kayaknya udah nggak akan ketemu lagi ya. Tidak. Ellie gak ngikut. Tadi ada di sini saat kita masuk pesawat. Sekarang dia menghilang. Jangan khawatir, dia pasti ada di sini. Si Jin bisa-bisanya jangan khawatir, bukannya nyari ya. Bukankah Ellie, di mana? sumpah. Aku akan minta pilot untuk segera Oke. Tunggu putri. selamat tinggal semuanya. Waduh, malah kepisah. Ini jalan terbaik Ini jalan terbaik. bersama kalian. Aku hanya akan mengganggu Jin. Kau pasti bisa, Jin. Oke, gua paham si Ellie tuh bener-bener pengen ngedukung impiannya Jin ya dengan cara ngeganggunya. Dan ya, itu dia reaction untuk episode 26 dari Mongkart. Bisa dibilang episode ini menjadi episode terakhir dari kota Ghostia. Dan bisa gua bilang juga ini episode tuh kayak episode akhir dari season 1 gitu ya, dari part 1. Di episode ini cukup banyak hal yang terjadi ya. Dari mulai akhirnya kesalahpahaman antara Ellie dan yang lainnya ini terselesaikan. Si Dante akhirnya ngaku kalau Ellie ini dihipnotis. Lalu munculnya Vettel dan juga Draken. Kayaknya levelnya Vettel dan juga Draken ini udah beda banget ya. Soalnya dia bisa ngeakses Megaroid tanpa perlu ada di lintasan. Soalnya kan biasanya kalau mau pakai Bitroid atau Megaroid harus masuk mode mobil dulu, dan itu biasanya baru bisa dipakai kalau udah di lintasan. Kali ini si Vettel manggil Draken Megaroid dengan sesuka hati dia ya. Bukan cuman itu, dia juga nyerang yang lainnya. Ketika mau ngelakuin serangan terakhir, tiba-tiba dihentiin sama si Senna. Intinya kurang lebih si Senna bilang, tolong selesaikan di arena balap. Si Vettel yang ngeliat lenteranya Senna tuh kayak, menarik. Di pertemuan berikutnya lu bakal gua kalahin Jin. Nah, karena semua urusan di kota Ghostia ini udah selesai, akhirnya Jin dan yang lainnya plus Luis, mereka bakal pergi ke kota Sky Valley. Soalnya di sana nanti bakal ada pertandingan resmi Mongkart, kurang lebih kayak sepekan ke depan gitulah. Kita kedatangan anggota baru Luis, tapi kita kehilangan Ellie. Ellie setelah melihat tekad Jin untuk menjadi seorang kesatria ini begitu besar, begitu kuat, dia malah minder dan ngerasa malah jadi bebannya Jin ya. Soalnya kan seperti yang kita tahu, tujuan Ellie ngikut Jin itu si Ellie pengen jadi kayak semacam kekasihnya Jin lah. Terus dia ngebandingin impian dia dengan impian Jin kayak jomplang banget. Makanya dia ngerasa dia beban, dia kayak nggak pantas dan cuman bakal ngehalangin doang. Makanya dia mutusin untuk nggak ngelanjutin perjalanan dengan Jin dan yang lainnya.
Apakah ini jadi pertemuan terakhir dengan si Ellie? Kurang tahu sih. Gua harap sih enggak ya, soalnya gua ngerasa Ellie ini kayak emang bagian dari karakter utama kita. Beda dengan kayak Betty. Nah, Betty itu bener-bener kerasa banget karakter sampingannya. Sedangkan Ellie ini vibe-nya dia emang kayak masuk geng utama kita gitu loh. Lalu juga interaksi antara Ellie, Laura, dan Senna itu sebenarnya cukup menyenangkan. Dengan hilangnya Ellie pasti bakal beda sih. Dan jangan lupain Isabel. Dia bener-bener ngedengerin perkataan si Yggdrasil ya. Pada akhirnya si Isabel ini kayak baca-baca buku di perpustakaan kerajaan. Dia baca tentang awal mula pertemanan antara Raja Manusia dengan Raja Mongkart. Si Isabel pun masih belum tahu sebenarnya yang dimaksud si Yggdrasil ini apa ya. Tapi nggak lama setelah itu si Awobis muncul dan ya udah Isabel cabut dengan bukunya. Tapi Awobis juga notice sesuatu ada yang aneh dengan Isabel. Oke, jadi kayaknya cukup segitu aja kalian untuk review episode 26 dari Mongkart. Sekali lagi terima kasih banyak buat yang udah nonton dan sampai berjumpa di video-video berikutnya. Bye-bye. Ciao.